Selamat siang para mahasiswa. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Ketua kelasnya siapa? PJNK. Saya, Bapak. Aisyah ya. Oke. Ini pertemuan saya yang pertama ya dengan mahasiswa. Semester 2 ya? Iya, Semester berapa? semester 2. Semester 2. Jadi untuk kimia organik ini saya diberi tugas begitu ya. Ada 4 kali kuliah. Ya. Yang lainnya adalah Pak Yusuf Syah. Tadi saya juga ketemu beliau. Barangkali metode mengajarnya agak beda begitu ya. Jadi saya lebih interaktif menggunakan program dan buku ya. Anda semua sudah dapat kan bukunya itu Ruiz ya, tahun 2017 ya. Sudah dapat semua? Sudah ya. Di organic chemistry karangannya Ruiz yang menurut saya lebih informatif dibanding yang lain begitu. Tapi saya coba mencuplik aja dari buku itu mana yang berhubungan dengan kefarmasian. Tadi saya tanya Pak Yusuf, dia kimia murni ya. Dia agak beda sebenarnya. Kimia murni dengan kimia yang untuk kimia organik untuk farmasi. Ya. Kemudian saya juga akan menggunakan program yang namanya program jam office ya. Ada jam draw dan jam 3D. Sudah diinstal semua? Sudah, Bapak. Sudah. Oke. Sekarang saya akan mulai. Saya akan share screen ya. Coba beberapa hal. Karena tugas saya yang pertama adalah organik, asam karboksilat dan ester. Lihat semua? Lihat, Bapak. Oke. Nah, tentu saja apa sudah diajarkan atau belum ya. Kalau yang namanya asam karboksilat itu mengandung bagus ini COOH, ini asam karboksilat. Kalau ester seperti karboksilat tapi hanya diganti dengan gugus R-aksin. Namanya ester.
Kemudian kalau OH-nya ini diganti dengan Cl, namanya asil klorida. Kalau OH-nya itu diganti dengan NH2, kok tidak ada namanya. Tapi kalau dengan NH, namanya amida. Nah, jadi ini adalah gugus karboksilat COOH, sering ditulis dengan COOH aja, gini ya. Ini CO strip OH, kalau ini CO aja. Kadang-kadang ditulis CO2H. Artinya sama semua. Kalau ini biasanya kalau di suatu tulisan begitu ya. Kalau ini di gambar. Kalau di penulisan biasanya seperti ini atau ini. Nah, sekarang bagaimana nomenklatur penamaan turunan asam karboksilat. Kalau ini H, ini kan semua mengandung gugus asam karboksilat ya. Kalau ini H, namanya metanoic acid atau asam metanoat, dari kata-kata seperti metanol lah. Ya. Tapi yang lebih umum ini asam hormiat mestinya. Kemudian ini seperti metanol, seperti etanol, CH3. Kalau OH itu namanya etanol, tapi kalau CH3COOH asam etanoat, tapi biasanya disebut asam asetat. Jadi sangat tergantung, kalau satu asam formiat, dua asam asetat, tiga dari C ya, namanya asam propanoat, propionic acid. Kalau di bahasa Indonesia kan propionat. Kemudian butanoik. Yang terkenal lebih dikenal yang bawah ya, asam butirat. Ini pentanoik, disebut asam valrat. Kalau ini jumlahnya ini 5, ini 6, ini tuh. Kalau ada ikatan rangkap, tapi jumlahnya 3, propenoic acid atau asam akrilat. Jadi ini penamaannya. Tergantung pada yang mengikat itu berapa jumlah C-nya. Ini contoh lain, COH mengikat ini. Di posisi 2 ada gugus metoksi. Ini kan 2, ini 1 ya. 1, 2, 3, 4. Karena ini 4, namanya asam butirat, butyric acid. Pada posisi 2 ada gugus metoksi. Sehingga namanya 2 metoksi butanoic acid, atau ini disebut alfa, ini beta, gamma, dan seterusnya. Ya. Ini kalau posisi 2 itu beta, kalau letaknya pada posisi 3 itu gamma. Ini brom, jadi beta brom, karena jumlahnya valeric acid. Jadi ini memang harus tahu gitu. Tahu mulai asam formiat, asam asetat, propionat, butirat, valerat, kaproat, dan seterusnya. Jadi ini sulit enggak?
kalau H cuma H, artinya metilnya kosong, C-nya kosong, supernya. Tapi kalau ada satu sama start dan seterusnya. Jadi ini untuk penamaan dari turunan asam karboksilat. Oke, coba kita cocokkan ya. Coba salah satu ya, yang kira-kira komputernya bagus, dibuka Camdro-nya. Atau ketua PJMK-nya aja coba. Baik, Bapak. Sebentar. Aisyah, buka aja. Kemudian share. Ada name. Sebentar. Nah, pada name itu diklik. Name itu, nah itu diklik. Name struktur. Coba tadi eh, mulai bahasa Inggris ya. Mulai formic acid, acetic acid, gitu. Huruf besar awalnya, formic, for, formic acid, formic C, formic pakai C, pakai C, formic spasi acid, acid asam, acid, benar, CID, oke, oke. Nah, COH, ya, coba naikkan ke atas itu, jadi COH dengan H itu yang kekurangannya itu kan H. Kalau H nggak ditulis soalnya, ini namanya formic acid, asam format. Tarik ke atas saja. Sulit. Oke, nggak apa-apa. Yang kedua, acetic acid. Acetic acid. Nah, oke. Naikkan ke undo aja, undo terus. Nah, ini tarik. Tuh, iya memang agak sulit kalau pakai tangan ya. Biasanya kalau pakai apa mouse lebih mudah. Nah, ini dipindahkan dulu. Kalau ngotakin itu, kalau mau pindah, dikotakin, nah pindah ke atas.
atas sendiri pol. Dan tadi pornya acetic acid. Berikutnya apa? Propionic acid. Name lagi propionic acid. Asetiknya diganti propionic. Loh, propionic acid. Propionic. Nah, artinya, ya, oh sudah betul tadi ya di jurnalnya, di bukunya. Itu 0 C-nya, kalau protein itu cuma H, ini 1 H, 1 C, ini 2 C. Bisa dilihat nilai-nilai sifat kimia fisikanya, misalnya pKa-nya. Coba, oke, propionat ini, view, coba atas-atas, file edit view. Nah, view, kemudian klik show chemical properties Windows. Tengah-tengah, chemical properties Windows. Enggak keluar. Dibacanya. Nah, jadi dengan program ini kita bisa langsung tahu, nah, sifat kimia fisikanya, sifat kelarutannya, boiling point-nya, melting point-nya. Nah, kita bisa bandingkan. Coba nanti coba yang lain. Jadi ini coba di paste, di paste. Bawah itu ada paste. Bawah, bawah, ke bawah, bawah. Ada paste, ada report. Paste. Nah, klik. Nah, ini adalah sifat asam propionat. Coba kalau asam asetat gimana? Kokain asam asetat, view, nah, chemical properties, paste, sabar. Nah, paste sekarang baru. Nah, maka kita bisa melihat, oh, boiling point-nya kalau tambah C, ya, ya, dari asam asetat ke propionat misalnya, kita bisa tahu boiling point-nya ini Kelvin ya, bukan Celsius. Kita bisa lihat meningkat, ya, dengan ada tambahan C. Artinya C itu bersifat meningkatkan titik didihnya, titik uapnya, titik melting point, titik lelehnya
sama semuanya naik kalau ditambahkan atom C. Nilai pKa-nya juga berubah sedikit, ya. Naik dari 4,6 jadi 4,7. Kemudian log P-nya, log P itu koefisien partisi lemak air dari min menjadi plus, min 0,31 menjadi 0,35. Ada tambahan satu atom C. Jadi ini perubahan sifat kimia fisika. Kelarutannya, log S-nya meningkat. Molar refraksinya Mr makin besar. Dari 11 menjadi 16 karena ada tambahan gugus CH2 tadi. Tuh, ya. Jadi asam format, astat, propionat, nama IUPAC-nya. Oke, minimize keluar dulu, nanti contoh lagi seperti itu. Saya lanjutkan kuliahnya. Ya. Tadi formic acid, acetic acid, propionic acid. Nah, bisa dilanjutkan sendiri ya latihannya. Pakai program tadi. Gampang sekali kita menulis struktur senyawa di Kendron. Artinya apa? Kita tidak perlu hafal struktur, ya. Tapi yang perlu harus tahu apa? Nah, ini karboksilat, COOH. Ini karboksilat. Ini C-nya 3, 4, 5. Dari sini 6. Ini kan penta, heksa. Ini memang nama IUPAC. Jadi sistem tata namanya seperti itu. Misalnya nih yang bawah, COOH, ya kan? Berapa atom C-nya? 1, 2, 3, 4. Kalau 4, artinya butyric acid atau asam butanua. 4. Dari 1, 2, 3, 4. Nah, letaknya di 1. Itu apa? Di 2. Ini 1, 2, 3. Ya. Di atom C1 itu alfa, di atom C2 itu beta. Tapi kalau penamaan, ini 2, ini 3. Ini sama. Tinggal ngitung aja, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti hexanoa. Kloro pada posisi berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kloro. Tapi kalau dari atom C, alfa, beta, gamma. Gamma, kloro, kaproik, acid. Nah, karena di sini nama umumnya bukan hexanoic tapi caproic acid. Nama Maaf, umum. Prof. Materinya belum di-screen. Oh, maaf. Oh, so, share. Lagi ini ya, yang tadi. Kalau yang bawah ini COH. Kalau
tata nama yang di atas mulai dari CO 1, 2, 3, 4 butanoid. Ini 4, 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5 pentanoid. 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksanoid. Letaknya ya sama. Kalau nama air baknya 4 kloroheksanoik acid, Cl-nya pada posisi 4, 1, 2, 3, 4. Tetapi kalau alfa, beta, gamma itu dimulai dari atom C-nya. Nah, jadi kalau di sini itu alfa, kalau yang nomor 2 itu beta, yang nomor 3 itu gamma. Nah, jadi seperti itu penamaannya. Ya. Nah, ini tadi ya, nomenklaturnya yang saya jelaskan tadi ini. Kalau C mulai mulai karboksilat itu satu, C-nya ini 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau bentuk alfa beta, C ini C1 ini dianggap alfa, alfa beta gamma delta dan seterusnya. Ya, penamaan yang lain, kalau ini sikloheksan gandeng ya, ini sikloheksan, ini asam karboksilat ya, sikloheksan karboksilit C. Nah, kalau ini bensen, bensen karboksilit acid. Nah, ini penamaan ya. Tetapi ini lebih dikenal sebagai asam benzoat, benzoic acid. Nah, jadi gambarnya kalau di Chemtro itu harus pakai bahasa Inggris, ya. Bahasa Indonesia dia nggak mau. Ini tata nama. Jadi ditulis apapun pedomannya di sini. Turunan dari karboksilat, ini turunannya ini, ya. Misalnya OH diganti Cl, ini karena kalau OH itu etanol ya, kemudian ada Cl etanoil klorid. Lebih dikenal ini adalah gugus asetil klorid. Ini kalau diganti Cl. Kalau Cl diganti Br, ya kita lihat dulu, dihitung 1, 2, 3, 4, 5 pentanoil. Di mana pada posisi 1, 2, 3 ada gugus metil. 3 metil pentanoil bromid, seperti itu. Nama pakainya beta metil valenil. Kalau ini sikloheksan, ya sikloheksan, ini karbonil klorid. Siklopentan istilahnya. Kalau lima ini pentan, kalau 6 itu heksan, sikloheksan. Kalau 3 siklopropan. Kalau 4 siklobutan. Saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Yusuf ya. Kemudian turunan asam yang lain, penamaannya kita lihat. Ini adalah bentuk ester COOR. RCOOR ini ester. Namanya ester.
Ini semuanya ester. COO, COO. Nah, kalau namanya ester, kita lihat bagaimana. Ya. Kita lihat ini adalah gugus etil CH2 CH3. Ini adalah etanoat atau lebih dikenal dengan asetat. Jadi ini namanya etil asetat. Asam asetat itu CH3 COOH. Kalau ini ada gugus fenil. Fenil pada 1, 2, 3 propan. Fenil propanoat. Nah, ini sama aja dengan fenil propionat. Ini nama umumnya. Tapi yang di atas itu nama biasanya nama kayu paknya. Ini ada metilnya. Metil 1, 2, 3, 4. Pada posisi 3 ada gugus bromo. Metil 3 bromo butanoat. Kalau ini garam Na, sodium metamonat atau sodium format. Ini kalium ya, potasium atau kalium etanoat. Sangat tergantung ini H, ini CH3, ini vanil atau bensen, namanya ya sodium bensen karboksilat. Ini sisi namanya untuk asam ini memang bervariasi seperti ini. Tapi Anda nggak usah bingung. Nah, karena ada program Chemdro. Coba sekarang saya stop screen. Coba dituliskan etil etanoat atau etil asetat dan fenil propionat. Tadi Mbak Aisyah dituliskan yang namanya, ini ganti anu aja, ganti Pak baru. Ini nanti disimpan aja ya. Baru cuma klik gitu aja mestinya, tadi nggak perlu keluar. Coba Aisyah buka lagi Chemdro-nya. Yang lain bisa ngikutin ya. Buka sendiri Chemdro-nya, tulis. Hmm. Etil etanoat, fenil propionat. Ini etil etanoat. Jadi kita tahu gugus etil yang mana. Nah, gugus etanoat yang mana.
Coba sekarang profil apa tadi? Penil propionat. Maka kita bisa melihat kenapa sih namanya etil etamat. Ini ada gugus. Nah, ini ada gugus. Ini ada gugus apa? Etil. Ini kan CH2, CH3. Nah, ini etil. Ini namanya karena ini satu etanoat. Kan begitu ya. Penil propionat. Yang ini penilnya. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 berarti namanya asam propionat. Propionic acid. Ada penilnya. Namanya penil propionat. Nah, jadi kalau pakai kentro, nah, seperti itu. Nah, oke, oke, coba stop screen. Saya lanjutkan. Ini sudah, ini sama aja. Kemudian OH bisa diganti dengan NH2. Ini seperti etanol diganti OH-nya diganti NH2, ini amida. Jadi etan amida. Etanol amida. Ya, ini berapa jumlah atom C-nya? Ini 2, ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti apa? Butan. Nah, ini butan, ini amida. Pada posisi 4 ada gugus kloro. 4 kloro butan amida. Tetapi kalau nama-nama umumnya seperti ini. Klorobutiramid. Mengapa gamma? Yang hitungnya kalau alfa, beta, gamma dari atom C. Seperti tadi. Kemudian ini adalah H2CO3. H2CO3 asam karbonat, carbonic acid. Ini bisa didapat dari karbon dioksida dan H2O. Ini ditambah ini menjadi asam karbonat. Rumusnya begini asam karbonat. H2CO3. Nah, gugus-gugus OH ini bisa diganti dengan gugus yang lain. Contohnya diganti Cl menjadi fosgen. Fosgen ini senyawa yang karsinogenik, bisa menimbulkan kanker. Bisa diganti dengan metoksi. Ini metoksi. Tapi karena yang diganti, ini diganti hanya aja, ganti metil, dimetil karbonat. Kalau ganti NH2 namanya urea.
Dan seterusnya bisa juga diganti tidak sama. Ini kan sama. Satunya NH2, satunya OH, asam karbamat. Ini H diganti metil karbamat, dan seterusnya. Ya. Ananda dimatikan. Oke. Ya. Nah, ini agak sulit. Mekanisme elektroniknya memang agak sulit. Harus ada ikatan rangkap terkonjugasi. Ikatan rangkap ini cuma menceritakan jalannya elektron saja. O punya elektron pindah, CO punya elektron pindah. Dia akan menjadi O-nya ini karena ditinggalkan menjadi plus, ini menjadi min. Ini bedanya cuma di situ aja. Ini setara. CO, OCH3 yang menjadi CO min, O plus CH3. Kalau ini OH, ya, tinggal ganti aja. Ya. Saya lihat Ananda kurang serius ya. Tolong temannya diingatkan itu Ananda. Lumayan lah. Ingatan ya lumayan lah. Ada musik ada dan Oke, ya. Sama aja ini OCH3, ini O min, OCH3 plus. Ini OH, ini min, ini plus. Ini NH2, ini min, ini plus. Jadi ini bisa berubah jadi ini gitu. Tapi kalau untuk reaksi, kita nggak perlu banyak belajar ini. Kemudian bagaimana reaksinya? Ternyata karboksilat lebih reaktif dibanding amida dan COO-min. Jadi urutannya seperti ini. Untuk membuat ester, nah kalau kita ingin membuat ester ya, adalah asam plus alkohol. Ini asam, ini alkohol. Dalam suasana asam, dia akan membentuk ester. Dan CH3 esternya begini. Jadi asam dengan alkohol akan membentuk ester. Ini juga. Ini asam dengan alkohol, suasana asam membentuk ester. Bisa juga bentuk esternya bukan bentuk ester, tapi kita lihat kalau ini kan CH3OH, kalau ini CH3NH2. Dia akan dirubah OH-nya menjadi bentuk NH2, amida. RCONH2. Ini bukan ester. Ini yang ester.
Ini reaksi-reaksi dari asam karboksilat. Kalau ingin membentuk asil klorid, nah, ditambahkan SOCl2 jadi asil klorid. Jadi untuk membuat asil klorid bisa digunakan reagen SOCl2 maupun BCl3. Dua-duanya membentuk asil klorid. Bentuk yang lain akan terbentuk kalau pakai P2O5, 2 asam, dia akan membentuk semacam ester, diester air. Tergantung reaksinya dan tujuan kita melakukan reaksi. Nah, jadi ini reaksi asam karboksilat. Ini adalah reaksi dari asil klorida untuk membuat ester seperti tadi ROCl. Ini lebih cepat nih reaksinya dibanding kalau asam. Tadi COOH tambah metanol jadi ester plus HCl. Kalau tadi COOH ini harus suasana asam. Jadi untuk membuat ester itu paling bagus karena lebih reaktif antara asil klorid dengan alkohol. Kalau asil klorid dengan air akan membentuk asam. Dengan CH3NH2, ini kalau OH ini bisa membentuk NH3. Nah, di NH CH3. Ininya yang bereaksi. So, menggantikan Cl. Jadi ini banyak digunakan kalau kita akan membuat suatu senyawa yang mengandung gugus OH, yang mengandung gugus NH2, bisa dilakukan reaksi untuk membuat suatu senyawa baru yang berkhasiat lebih baik, misalnya. Ini asil klorida, turunan asam. Ester, sama. Bagaimana reaksi ester? R di sini bisa diubah tergantung pada yang kita tambahkan. Ini reaksi, ini ester ya. R ini bisa misalnya CH2, CH2, CH3, misalnya. Propil ester, misalnya. Maka kan bisa digantikan dengan yang metil ini. Kalau ini COOH. Untuk mengganti R ini dengan R yang lain. Ini ester juga. Kalau ada air, suasananya asam, ester ini pecah. Ester dalam suasana asam akan pecah menjadi asam dan alkohol.
Kalau suasana basa, misalnya NaOH gitu ya, ini suasana basa, ada air, dia juga bisa pecah. Kalau ini NaOH menjadi RCOONA dan alkohol. Jadi ester ini bisa pecah baik suasana asam maupun basa. Kalau ini tadi sudah, untuk mengganti R bisa diganti dengan yang lain. CH3NH2 menjadi NHCH3 plus R. Jadi inilah reaksi-reaksi dari ester. Turunan asam yang lain adalah amida, RCONH2. Tambah air, suasana asam dengan pemanasan, dia akan berubah menjadi asam plus NH4Cl. Ini dengan air. Kalau dengan metanol, tinggal nambah aja. Ini ada CH3, OCH3, ester. Jadi untuk membuat amida menjadi asam, tambah air. Untuk membuat amida jadi ester, ditambahkan CH3OH, suasana asam dengan pemanasan. Bagaimana kalau suasana basah? Sama aja. NaOH membentuk RCOONA plus NH3 menguap. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Dengan SOCl2 dia berubah menjadi O-nya hilang, menjadi keluar air, menjadi RCN. Jadi ini cerita tentang reaksi-reaksi yang terjadi ya, yang berhubungan dengan karboksilat, ester, dan amida. Jadi banyak. Perlu hafal. Nah, prinsip dasarnya saja. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini reaksi amida, ini reaksi yang lain-lain. Ini ester, diester nih. Ada 2 ester. Tambah air, pecah menjadi 2 asam. Ditambah metanol, ini asam juga, dia menjadi pecah. Pecah di sini reaksinya menjadi ester dan asam. Dengan air menjadi 2 asam, dengan CH3NH2 akan menjadi RCONH3. Jadi yang saya ceritakan ini reaksi-reaksi perubahan. Perubahan antara bentuk karboksilat, bentuk ester, dan bentuk amida. Di ester juga. Ini buat pembuatan ester juga ini. Dari ya, bisa dibuat ini ester dari hasil
klorid dengan CH3OH untuk menggantikan Cl ini adalah OCH3, ini ester. Ini nukleofilik, hasil substitusi hasil nukleofilik namanya. Kebanyakan ini reaksinya. Tapi ada juga yang adisi. Tambah CH2OH masuknya ke sini. Karena kalau ada ikatan rangkap ini reaktif. Masuk OCH3. Konjugat aditif. Ini juga aditif juga. Antara ini. Kalau ada ketu, ikatan rangkap ini sangat reaktif. Ini sangat reaktif, segera akan mengikat alkil ini, akan mengikat NH, bukan alkil ya, akan mengikat NH2, membentuk senyawa. Karena kalau ada CO, kemudian ada ikatan rangkap, ini sangat reaktif. Segera dia akan mengikat NH2 ini, membentuk senyawa seperti ini. Kalau kepengen tahu namanya apa, lihat aja pakai Kentro. Ya. Kemudian saya berikan contoh obat-obat yang mengandung gugus karboksilat. Besar-besar. Misalnya aspirin, Astosa. Sudah pernah dengar aspirin atau Astosa? Astosa ini singkatan asidem, asidem asetil salisilikon. Jadi ada astil. Ini adalah, kalau ini itu namanya asam salisilat. Namanya asetil salisilat. Nah, ini gugus astil. COCH3. COCH3 itu astil. Astil salisilat. Aspirin. Analgesik, antipiretik. Ini obat yang paling banyak digunakan, analgesik antipiretik yang banyak digunakan di negara-negara yang di dunia, di negara maju. Untuk analgesik antipiretik. Kalau di Indonesia yang dikenal hanyalah acetaminophen atau paracetamol. Ini lebih aman dibanding paracetamol. Walaupun dia punya efek samping iritasi lambung. Tapi diminum setelah makan nggak masalah. Makan itu dalam arti bukan makan sarapan, makan siang, makan malam, enggak, makan sesuatu, makan pisang, itu enggak apa-apa. Harus ada yang dibarengi dengan makanan. Astosa atau aspirin.
Kita lihat mana gugus asamnya, ini karboksila. Kemudian ada yang namanya asam. Jadi astosal dalam tubuh akan dipecah melepas menjadi asam salisilat. Nah, ini kalau ini H namanya asam salisilat. Jadi ini hilang, ini menjadi OH, namanya asam salisilat. Yang lebih poten dibanding aspirin, tetapi lebih korosif, lebih iritatif, ya, sehingga tidak bisa digunakan per oral. Untuk mengurangi iritasinya, dibuatlah aspirin atau astosalam ini. Jadi kalau asam salisilat itu sangat iritatif. Ya. Anda kenal sediaannya misalnya bedak salisil, obat batal. Kalau orang awam itu bedak obat batal, tapi orang farmasis nggak boleh ngomong obat batal gitu. Batal itu disebabkan oleh apa sih? Oh, ternyata gatalnya disebabkan oleh jamur. Pangun misalnya itu jamur. Jamur itu menyebabkan rasa gatal. Asam salisilat digunakan sebagai anti jamur, membunuh jamur. Jamurnya mati, rasa gatalnya hilang. Dia bukan obat gatal, tapi obat anti jamur. Jadi asam salisilat. Kemudian ada juga asam salisilat supaya bisa diberikan per oral, diganti. OH ini terlalu asam, diganti dengan basa NH2. Dalam proses interaksi obat reseptor, obat itu selalu punya yang namanya farmakofor. Tapi jam berapa sih? Udah makan ya? Kayak menurut ngechat aku. Anjay, uang penting apa? Orang yang sama, ya, Ananda, ya, sudah diperingatkan temannya tadi. Wong mute aja kok. Nggak mau. Ya tolong kalau kuliah lebih serius, maksud saya. Tolong hormati saya. Kalau nanti sekali lagi ada, maka akan saya laporkan kepada dekan, ya. Kalau Anda mengganggu perkuliahan. Itu aja. Oke, saya lanjutkan ya. Obat punya yang namanya gugus farmakofor, yaitu gugus yang mengikat reseptor. Jadi nanti Anda akan diajari farmakologi. Bahwa obat itu punya gugus yang mengikat reseptor. Bahwa astosal itu punya efek analgesik antipiretik.
karena dapat mengikat nanti dalam farmakologi ya, enzim siklooksigenase 2. Nah, jadi setiap penyakit itu punya reseptor. Obat ini ada yang mengikat. Nah, bagian molekul obat yang mengikat reseptor namanya gugus farmakofor. Nanti kita akan belajar di kimia medisinal. Karena kimia organik ini dasar dari kimia medisinal. Ini punya gugus amida, CONH2. Amida menggantikan OH. Tetap aktif dia. Karena H ini ikat reseptor kan, melalui ikatan hidrogen. H dari NH2 juga bisa mengikat reseptor. Ini reseptor. Jadi aktif. Amid ini contoh amida yang aktif. Atau turunan fenol juga bisa. Contoh lain selain astosa adalah asam mefenamat. Nama patentnya Ponstan, ya, Anda pernah minum barangkali. Banyak. Kita lihat apa persamaannya antara astosa dan asam mefenamat. Farmakofornya apa? Tadi asam salisilat, ini asam antaranilat. Ini yang berperan pada aktivitas. Bedanya apa? Ini O, ini N. O dan N punya sifat yang mirip. Dia mengandung elektron, bersifat elektronegatif. Jadi nggak masalah O diganti N. Ini contoh. Jadi ini yang mengandung gugus asam yang nempel pada cincin aromatis. Mefenamat juga mengandung N, mengandung COOH yang nempel di cincin aromatis. Reseptor ini gugus pembawa untuk mengatur lipofilitas supaya bisa menembus saluran cerna, membran biologis. Lebih aktif mana astosa dan asam mefenamat? Ternyata lebih aktif asam mefenamat. Mengapa lebih aktif? Karena lebih. Ini pembawanya besar. Dimetil fenil. Fenil ada 2 gugus metilnya. Sedangkan ini cuma ada astil COCH3 aja. Pasti ini lebih nonpolar. Lebih mudah lipofilitas yang lebih tinggi, mudah larut dalam lemak, mudah menembus membran biologis. Itu alasan mengapa asam mefenamat lebih oke dibanding aspirin atau astosa. Kalau salisilamid sama nih aktivitasnya.
gugus COOH, farmakofor asam, bentuk asam, bisa terikat pada cincin aromatis langsung pada gugus fenil, bisa pada alifatis. Ini kan tidak mengikat langsung COOH. Ini contohnya amoksisilin punya gugus COOH. Farmakofor, gugus fungsi yang akan mengikat reseptor OH-nya. Semuanya sama. Ini OH mengikat reseptor. Ini OH yang mengikat reseptor juga sama semua. Dia punya peran penting untuk aktivitas biologis suatu obat. Jadi bisa gugus asamnya, bisa terikat langsung pada cincin aromatis, tapi bisa juga pada ikatan alifatis, tidak pada cincin aromatis. Ini juga alifatis, bukan aromatis. Pada amoksisilin, pada keturunan penisilin semuanya ya. Ini kan contoh amoksisilin. Obat lain yang mengandung karboksilat adalah obat tekanan darah tinggi, misalnya captopril, lisinopril, ramipril. Tapi ada perbedaannya ya. Captopril asam mengikat reseptor. Ini sama dengan ini. Gugus karboksilat yang akan mengikat reseptor hanya. Ini sama. Kalau ini NH sama. Punya gugus karboksilat yang mengikat reseptor hanya ini. Alifatis. Kalau alifatik. Tetapi kita lihat dia punya gugus COOH yang kedua. Gugus karboksilat bebas di sini. Mengikat reseptornya, gugus karboksilat itu bebas yang mengikat reseptor juga hanya. Ternyata gugus asam ini adalah sebagai pengganti. Jadi mula-mula diketemukannya itu captopril, kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi lisinopril, kemudian dikembangkan lagi menjadi ramipril. Apa perbedaannya? Kita lihat ya farmakofor yang mengikat reseptor ini apa? SH. Sulfidril mengikat reseptor. Tapi gugus SH itu banyak menimbulkan efek samping. Apa misalnya kalau kita minum captopril,
itu kita akan sering batuk-batuk. Sering batuk-batuk, mukanya kemerah-merahan, itu efek sampingnya. Kulitnya juga agak kasar. Kalau sering minum kaptopril. Sehingga dicari pengganti SH. Ketemulah karboksilat ini. Dari kaptopril SH-nya diganti dengan karboksilat. Ya, ininya sama. Ketonnya sama. Bedanya SH diganti dengan karboksilat. Nah, ini dia punya. Jadi peran karboksilat di sini untuk mengganti SH supaya efek sampingnya menurun. Dan kemudian ditambah gugus lagi yang besar sehingga lisinopril aktivitasnya jauh lebih tinggi dibanding kaptopril. Jauh dari lisinopril adalah ramipril. Apa bedanya? Semuanya sama ini ya, semuanya hampir sama. Kecuali apa? Yang asam ini dibuat esternya. Jadi gugus asam dibuat menjadi bentuk ester, etil ester. Jadi ini hubungan apa artinya asam dan ester bagi seorang farmasis. Gugus ester, kita tahu ya, gugus asam ini mengikat reseptor. Kalau gugus mengikat reseptor itu namanya gugus farmakopor. Gugus penting harus ada dalam suatu struktur turunan obat. Mengikat reseptor kan. Sehingga kalau dibuat bentuk ester, dia tidak aktif. Dibuat bentuk ester, dia nggak aktif. Tidak aktif, hanya hilang. Yang mengikat reseptor ini hilang. Ini kan mengikat reseptornya melalui ikatan hidrogen misalnya. Dengan keto pada reseptornya ada O, reseptornya ada O. Reseptor asam amino mengandung CO. Nah, ini hanya hilang diganti etil. Ini mula-mula kan H. Mula-mula ada H, kemudian diganti, hanya diganti etil. Hanya hilang, nggak aktif dia ramipril ini sebagai obat antihipertensi. Dia menjadi yang namanya praobat. Praobat itu obat yang nggak aktif, tapi kalau diminum di dalam tubuh, obat tersebut akan mengalami metabolisme, dipecah melepas senyawa
aktif. Ini juga. Jadi bentuk ester ini dalam tubuh akan dipecah menjadi bentuk OH lagi. Ramipril menjadi asam ramiprilat. Hanya ini. Oke. Jadi ramipril ini nggak aktif di dalam tubuh, esternya terhidrolisis melepas asam ramiprilat yang aktif sebagai anti hipertensi. Jadi inilah bedanya ester dengan asam. Apa akibatnya kalau dibuat ester? Yang pertama, ester pasti lebih lipofil, lebih mudah larut dalam lemak, lebih mudah menembus membran biologis, termasuk membran saluran cerna. Kalau lebih lipofil, lebih mudah menembus membran, artinya apa? Jumlah obat yang akan mengikat reseptor lebih besar. Karena mudah menembus, kan jumlahnya banyak. Yang dipompa darah menuju reseptor itu banyak. Apa akibatnya? Aktivitasnya lebih tinggi. Bentuk ester pada umumnya aktivitasnya akan lebih tinggi. Kemudian ya, keunggulannya bentuk ester ya, aktivitasnya lebih tinggi. Lukman, kelar. Kita lanjutkan ya. Saya ulangi, bentuk ester mempunyai lipofilitas yang kelarutan dalam lemaknya lebih tinggi, dan menembus membran, jumlah obat yang mengikat reseptor lebih besar, aktivitas lebih tinggi. Itu yang pertama keunggulannya, bentuk ester. Yang kedua, dalam bentuk ester ini, ramipril ini kan perobat, nggak aktif dia. Untuk aktif dia harus pecah dulu. Ini harus pecah dulu. Membentuk asam ramiprilat tadi. Supaya kembali lagi seperti captopril ini bebas. Ini bebas. Artinya, karena dia harus pecah dulu baru aktif, artinya kan masa kerja obat akan menjadi lebih lama. Masa kerja obat akan menjadi lebih lama dibanding bentuk langsung COH-nya ini. Ini akan langsung, bentuk COH ini bisa langsung dia mengikat reseptor. Kalau ini belum bisa, harus pecah dulu menjadi COH baru aktif. Artinya,
masa kerja obat itu juga akan menjadi lebih lama. Nah, jadi keunggulannya itu ada dua, aktivitasnya lebih tinggi, masa kerja obat akan menjadi lebih lama. Itu keunggulan bentuk asam dibanding keunggulan bentuk ester dibanding bentuk asam. Tapi ada kekurangannya juga. Apa kekurangannya? Karena dia harus pecah dulu untuk aktif, maka awal kerja obat menjadi lebih lama. Tapi untuk ini ya, untuk orang sakit tekanan darah tinggi, kan nggak ngerasain apa-apa. Nggak masalah. Jadi bentuk ester itu nggak masalah untuk obat apa saja, kecuali untuk obat analgesik. Untuk obat apa saja, obat diabetes, obat antibiotika, dan lain sebagainya itu nggak masalah bentuk ester. Kecuali tadi saya katakan analgesik. Mengapa obat analgesik tidak boleh menjadi bentuk ester? Karena awal kerja obat itu menjadi lebih lama. Bayangkan Anda sakit kepala, ya, nyut, minum obat 1 jam, sakit kepalanya masih nyut terus, maka Anda akan menganggap obat itu nggak manjur, nggak akan dibeli. Padahal kalau diteruskan 1,5 jam kemudian, efeknya hebat sekali. Jadi banyak analgesik, untuk analgesik ya, yang dalam bentuk ester, mula-mula dipasarkan, nggak laku. Karena awal kerja obat yang terlalu lama. Itu kekurangannya. Kalau untuk penyakit yang lain nggak masalah, kecuali analgesik. Oke. Saya sering bertanya, kenapa sih mahasiswa itu nggak suka kimia organik? Jawabannya macam-macam, tapi intinya, strukturnya ruwet, banyak hafalannya. Misalnya ini lisinopril. Apakah kita perlu harus hafal lisinopril? Enggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena Anda punya HP, nulis lisinopril, klik struktur lisinopril, langsung keluar strukturnya. Jadi struktur nggak perlu dihafalkan. Tapi kalau lisinopril adalah obat tekanan darah tinggi, harus tahu kan itu farmakologi apa saja. Kalau pril itu pasti obat tekanan darah. Kemudian kalau nggak hafal struktur, apa yang perlu diketahui dari struktur? Contohnya ini kaptopril kan? Ini kaptopril. Unsur-unsur pembentukan kaptopril ini apa sih? Pasti nggak lepas dari C, H, O, N.
Nah, ini CHON, ada tambahan lagi nih S. Jadi ini yang harus diketahui. Karena selalu sifat molekul obat, kita harus tahu dia bersifat asam atau basa. Dia sifatnya non-polar atau polar, itu yang terpenting. Lisinopril, tambah lebih sederhana, strukturnya besar, tapi hanya CHON aja, S-nya nggak ada. Ramipril, sama, CHON saja. Jadi dalam kimia organik, ya, bukan strukturnya yang perlu dihafal, tetapi unsur ini, pembentuknya ini. Apa sih sifat N, apa sih sifat O, apa sih sifat S, apa sih sifat C, sifat H. Nah, kadang-kadang kalau dalam contoh ini, yang ini CHO aja, aspirin CHO aja. Salisilamid baru CHO ditambah N salisilamid. Mefenamic acid sama CHON. Diklofenak CHON ditambah Cl. Amoksisilin CHON ditambah S. Apa artinya? Jadi kuncinya di sini kita belajar kimia organik. Kita harus tahu sifat-sifat CHON dan S. Atomnya, bentuknya. Kalau kita ngomong tadi sifat-sifat ya, kelarutan dalam airnya tinggi. Kita bicara tentang polar, non-polar, kan begitu. Kita harus tahu mana gugus yang bersifat polar, mana yang non-polar. Dan ini dari 5 ini aja. Sama halogennya. CLF atau berapa. Sama halogen. Halogen. Jadi kita harus tahu sifat-sifatnya. Yang non-polar yang mana? Dari sekian struktur ini yang non-polar mana? Oh ini. Yang non-polar itu paling gampang. C gabung C atau C gabung H. Ini pasti non-polar. Cincin bensen non-polar C sama H. CH2 non-polar. Yang polar. Kita harus ingat definisi polar. Polaritas terjadi kalau ada perbedaan elektronegativitas dari atom-atom penyusunnya. Kalau ngomong perbedaan elektronegativitas, artinya atom-atom yang punya
elektron. Itu bersifat polar. Mana atom-atom yang bersifat polar? Gampang. ONSP. O punya elektron, N punya, S punya, P punya. Ini adalah suatu atom-atom yang bisa membentuk polar, bersifat polar. Halogen lain lagi, dia punya elektron tapi non polar. Bedanya itu. Jadi kita langsung bisa tahu ini pada kaktopril mana yang bersifat polar non polar. SH pasti polar. CON pasti polar. COH pasti polar. Karena O mengikat C, O mengikat H. Non polar mana? Ya, ini metil, CH2, CH2 ini pasti non polar. Ini CH2, CH2, CH2 pasti non polar. Mengapa penting polar non polar? Karena untuk menembus membran biologis perlu untuk sifat polar dan non polar. Jadi langsung tahu kita ini non polar O, COH non polar, N non polar, betul non polar, maaf polar polar polar, SH polar, yang lain non polar. Lisinopril, COH polar, NH polar, CO polar, N polar, NH2 polar, COH polar. Yang lain non polar. Jadi ingat ini kalau polar non polar itu hanya CHON. CH pasti. CH dan CC pasti non polar. Kalau ada ONSP pasti polar. Jadi nggak perlu hafal struktur, tapi makna struktur itu tahu. Ini mana yang bertanggung jawab terhadap penembusan membran dan seterusnya. Saya tidak membahas hubungan interaksi obat dengan reseptor ya di sini. Ya. Tapi intinya itu kalau kita belajar seperti itu. Kita harus belajar memahami struktur molekul obat, bukan menghafalkan. Coba sekarang saya akan stop share, coba Anissa. Tadi ditulis di gambar ya. Aisyah ya. Buka dendro. Di gambar tadi apa? Captopril, lisinopril, dan ramipril. Ya, dan ini dihilangin aja, nggak apa-apa. Save. Kemudian pakai baru, yang baru itu langsung file new aja. New. Nah, klik, nah sudah baru. Name, apa tadi? Captopril. Tulisannya seperti tadi, captopril. Oke. Artinya nggak perlu gambar struktur ya. Sudah langsung ada. Ya. Oke. Pindahkan ke atas, terus lisinopril. Ya, kita tahu langsung sifat kimia fisikanya kan langsung keluar itu. Boiling point, melting point, ya. Log P-nya berapa? Sifat-sifat kimia fisikanya langsung ketemu.
Oke, ganti dengan lisinopril. Oke. Taruhkan ke bawahnya. Aku masih ngitung soalnya. Oke, nggak apa-apa. Langsung satunya lagi di bawahnya sekali, rambril. Gampang ya, Aisyah, gambar struktur ya. Pol, kiri dulu, kiri bawah. Kalau mau undo aja, undo. Nah, kaptopernya hurufnya nggak usah nggak usah atau dihilangin atau dipindah ke kanan misalnya atau ke kiri. Sudah, sudah gitu. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, maka kita bisa melihat perbedaan strukturnya, iya kan? Kita bisa tahu persamaannya. Coba ke bawah kan itu. Terus, wah, ya wis gini aja nggak apa-apa. Saya katakan tadi, dia punya yang namanya gugus farmakopod asam. Dokter punya asam, punya SH, punya ketuk yang mengikat reseptor. Gugus penting, gugus fungsi, COH, CO, SH. Lisinopril punya COH, ketuk, bukan SH, tapi tadi diganti dengan asam. SH diganti asam karena SH tadi menimbulkan banyak efek samping. Kemudian yang lebih oke lagi, bentuk esternya. Jadi COH dibuat menjadi ester, etil ester, namanya ramipril. Nah, jadi dengan kita belajar dendro, kita langsung bisa tahu sifat-sifat kimia fisika. Ya. Nih,
mulai TPSA, log P, silog P, log larutan S, nilai pKa, bisa langsung tahu. Sekarang akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Angel ya? Kimia organik itu angel nggak, Aisyah? Sekali lagi bukan hafal struktur ya, hafal sifat tadi. Coba saya akan ngetes lah. Ini yang lain ya, buka baru. Ketik paracetamol. Buka baru filenya. Nanti ini simpan boleh. Paracetamol. Oke. Coba Aisyah, mana bagian dari paracetamol yang bersifat polar dan yang non polar? Ngomong aja. Mana bagian dari struktur paracetamol yang bersifat polar dan non polar? Definisi polar tadi kan yang punya O, N, S, P, ya kan? Gampang. Mana yang punya O, OH dan ketu CO, ya kan? Yang punya S enggak ada, punya N, NH, iya kan? Yang lain pasti CC, metil pasti CH, kan gitu. Ya. Yang lain pasti non polar begitu loh. Angel enggak gitu itu? Enggak kan? Oke, misalnya mana bagian yang bersifat asam? Nah, OH itu asam atau basa? H, OH kalau mengikat C itu bersifat asam. Tapi kalau mengikat logam, mengikat Na, kalium, kalsium, itu kan logam ya, dia akan bersifat basa. Dalam molekul obat pasti bersifat asam. Mengikat C, fenol itulah, ini kan fenol ya. OH itu dia asam. N selalu basa, NH itu basa. Kalau kita ngomong asam dan basa. Untuk mengetahui gugus asam dan basa, kita lihat tadi sifat kimiasikanya, apakah ada tetapan asamnya, pKa-nya ada enggak? Coba tadi view apa sifat tadi? View, coba ke view. Seperti tadi loh, view Aisyah, file edit view.
Oh, anunya rusak barangkali. Anu apa? Bukan rusak apa? Sinyalnya lemah ya. Jadi harus tahu ada OH itu asam. Kalau NH itu basa. Ya. COOH pasti asam. Jadi asam basa definisinya kan mampu melepas H+. Buktinya apa? Kalau dia bersifat asam, tambah basa, tambah NaOH, pasti akan terjadi hal yang berbeda. Oke, saya kira kuliah hari ini cukup, Ji. Nanti kita akan ketemu dalam membicarakan amina. Ini tadi kan asam karboksilat dan ester serta contoh-contohnya. Sekali lagi, bukan hafalan ya. Tapi Anda harus tahu, kalau membuat ester itu pasti asam plus basa. COOH plus ROH. Jadi COOR. Tuh, kalau membuat ester. Bisa juga yang lebih kuat tadi apa? Asil klorid RCOCl itu lebih aktif dibanding RCOOH. Tambah alkohol langsung jadi ester dan seterusnya. Penamaan ya, Anda harus hafal kalau ini ya. Itu seperti metil, etil, propil, butiril, ya, pen, pen, pentil atau valeril, heksil dan seterusnya ya. Nama-nama itu harus hafal. Kalau tadi asam bisa ada yang 1, 2, 3, 4 tadi, ada yang alfa, beta, dan seterusnya. Ya. Oke, saya kira kuliah hari ini cukup sekian. Ya. Tolong Aisyah atau Alvita, si Ananda Satria ini diberitahu ya. Lain kali kalau kuliah, jangan mengganggu seperti itu. Ya. Kalau besok saya kuliah ada seperti itu lagi, ya saya harus melakukan tindakan. Gitu aja. Ya. Oke, saya kira kuliah hari ini cukup sekian. Selamat sore, salam sehat selalu semuanya. Izin live, nggih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bapak. Bapak. Makasih.